Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmir Sabari, A2401221048. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal tugas kelompok materi 4, matematika berpikir logis, materi 4 yaitu argumen. Oke, langsung saja kita coba kerjakan bersama-sama. Oke, di sini kita mulai ke soal 1A. Argumen dengan premis-premis P1, P2, sampai P ke N dan kesimpulan K disebut sah apabila jika P1 dan P2 sampai dan P ke N, maka K adalah sebuah tautologi. Jika eh, argumen, ini dikatakan argumen ya, karena argumen itu terdiri dari apa? Terdiri dari satu lebih premis dan kesimpulan. Ini disebut argumen. Itu tuh pernyataan A ini tuh benar. eh, Suatu argumen dikatakan sah apabila argumen ini bernilai tautologi gitu. Jadi argumen ini eh, untuk apapun premis dan kesimpulannya, nilai premis dan semua premis dan kesimpulannya itu tuh argumennya selalu benar. Nilai argumennya selalu benar. Pernyataan ini benar. Oke, lanjut ke soal kedua. Nah, di sini, pada suatu argumen yang sah, jika semua premisnya benar, maka kesimpulannya benar. Ingat bahwa argumen itu terdiri dari apa, beberapa premis ya. Satu lebih dari satu premis, P2 dan PN, maka kesimpulan. Nah, perangkai implikasi ada tabel kebenarannya sendiri kan. Kalau misalnya um, semua premisnya itu bernilai salah, kemudian K-nya bernilai salah, maka si argumen ini bernilai benar. Menyalahkan yang salah benar. Kemudian di sini ada kalau misalnya semua premisnya salah, kemudian kesimpulannya benar, itu juga bernilai benar. Kalau semua premisnya itu bernilai benar, kemudian K-nya bernilai salah, nah ini si argumennya itu bernilai salah, menyalahkan yang benar, salah, kayak gitu. Terus yang terakhir itu jika semua premisnya benar, maka kesimpulannya benar. Itu bernilai benar, membenarkan yang benar. Nah, di sini pada suatu argumen yang sah, jika semua premisnya benar, maka kesimpulannya benar. Sedangkan jika semua premisnya benar tuh ada dua kemungkinan ya. Ketika si kesimpulannya salah dan ketika si kesimpulannya benar. Nah, karena di sini ada ditekankan pada suatu argumen yang sah, maka si pernyataan itu tuh merujuk pada ketika si semua premisnya benar dan kesimpulannya benar. Maka si argumennya, argumennya itu bernilai benar. Jadi pernyataan ini benar, kayak gitu. Oke, lanjut ya ke soal 1C. Jika suatu argumen adalah sah, maka semua premisnya pasti benar. Nah, tadi kan ingat kalau di awal di sini nih di soal 1B itu ada beberapa kombinasi yang yang menyebabkan si argumennya itu bernilai benar. Yang pertama ketika semua premisnya salah
kesimpulannya salah, premisnya salah, kesimpulannya benar, eh, apa premisnya semua premisnya benar dan kesimpulannya benar itu benar-benar. Tetapi di sini ada satu kasus ketika si argumennya itu salah, yaitu untuk semua premisnya benar dan kesimpulannya salah. Nah, kita kembali lagi ke C. Jika suatu argumen adalah sah, maka semua premisnya pasti benar. Oke, semua premisnya pasti benar. Ini udah memenuhi ya. Ini juga memenuhi. Nah, suatu argumen adalah sah ketika si argumennya itu bernilai satu atau tautologi gitu. Si argumennya bernilai satu. Nah, sedangkan di sini ketika kesimpulannya salah, dia bernilai salah. Jadi ini tuh pernyataan ini salah karena meskipun semua premisnya pasti benar, tapi ada dua kemungkinan dari nilai kesimpulannya, yaitu bisa bernilai salah dan bisa bernilai benar. Jadi pernyataan ini salah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika suatu argumen adalah sah, maka kesimpulannya pasti benar. Tadi ya, di sini coba kita lihat. Jika suatu argumen adalah sah, maka kesimpulannya pasti benar. Ini argumennya sah, sah, tidak sah karena nol ya, sah. Di sini untuk kesimpulannya ada yang bernilai nol dan ada yang bernilai satu. Jadi ketika untuk kasus semua premisnya bernilai benar dan kesimpulannya bernilai satu, itu sah. Tetapi ketika semua premisnya bernilai satu, kemudian kesimpulannya bernilai salah atau nol, itu ternyata argumennya salah gitu. Jadi ini juga ada dua kemungkinan ya. Jadi apa namanya? Maka kesimpulannya tidak pasti benar karena ada dua kemungkinan gitu. Bisa bernilai salah dan bisa bernilai benar. Bisa bernilai salah, bisa bernilai benar. Oke, aku harap sih teman-teman bisa paham ya terkait soal nomor satu ini karena nomor satu ini um, lebih ke seberapa paham kalian teman-teman dengan konsep argumen. Ini masih dasar di materi argumen ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Gunakan aturan inferensi untuk memeriksa keabsahan dari masing-masing argumen berikut. Nah, di sini kita fokus ke soal nomor 2A. Bambang tinggal di daerah pegunungan. Jika Bambang penakut, maka Bambang tidak akan tinggal di daerah pegunungan. Bambang tidak suka kesunyian atau Bambang penakut. Jadi Bambang tidak suka kesunyian. Kita coba bikin preposisinya dulu ya. Di sini misal P. P itu adalah Bambang tinggal di pegunungan ya. Di pegunungan. Terus ada Peki, Ki. Coba proposisi yang mana nih? Jika Bambang penakut, maka Bambang tidak akan tinggal di daerah. Nah, di sini Bambang penakut itu proposisi apa? Proposisi ya. Kita tulis dulu proposisinya. Bambang penakut. Lanjut proposisi R. Jika Bambang tidak akan tinggal di daerah pegunungan, oh enggak. Oke lanjut, Bambang tidak suka kesunyian. Nah ini ingat untuk tidak itu kita gunain negasi, jadi jangan ditulis di sini ya, di pendefinisian R.
Maka kalau Bambang tidak suka kesunyian, R-nya itu Bambang suka kesunyian. Kayak gitu. Kalau Bambang tidak suka kesunyian, maka negasi R. Bambang suka sunyi aja ya. PQR. Nah udah ya, gak ada lagi ya. PQR udah. Nah setelah kita nentuin proposisinya, kita masuk ke premisnya. Kita buat premisnya. Dari di sini kan ada premis satu nih, ditandai dengan titik kan suatu. Berarti ini premis satu. Kemudian di sini habis titik ada premis 2 sampai titik lagi. Kemudian di titik lagi ini premis ketiga. Kemudian di sini ada kata kunci jadi, itu tuh mengindikasikan bahwa si pernyataan ini merupakan kesimpulannya. Oke, P1 Bambang tinggal di daerah pegunungan. Maka kita tinggal tulis aja P. P2 apa nih? P2. Jika Bambang penakut Ki, maka tidak akan tinggal di daerah pegunungan. Min P. Negasi P. Bambang tidak tinggal di pegunungan. Tidak akan di pegunungan. Oke. Selanjutnya, premis 3. Bambang tidak suka kesunyian atau Bambang penakut. Tidak suka kesunyian berarti min R atau Bambang penakut Ki. Kemudian kita tulis kesimpulannya. Kesimpulannya itu apa coba? Kesimpulannya jadi Bambang tidak suka kesunyian. Kesimpulannya itu min R. Oke. Nah, di sini ingat lagi aturan inferensia yang ada di PPT itu ada 4. Ada modus tolen, modus ponens, silogisme hipotesis, dan silogisme disjungsi. Nah, perhatikan P1, P2 itu tuh memenuhi salah satu aturan dari inferensia. Aturan inferensia yaitu apa? Modus tollens. Maka kita tulis aja kayak gini ya. P1, P2, P4, P1 itu P, P2 Ki, maka min P. Nah, ini memenuhi apa namanya? Aturan inferensia modus tollens. Ini hasilnya eh, bisa Ki, bisa min Ki. Kalau aku sendiri sih coba bikin 2 kemungkinan. Pokoknya untuk modus tollens ini ketika Ki maka min P terus kemudian muncul P itu kan udah memenuhi apa namanya aturan modus tollens ya. Nah, si kesimpulannya itu tuh bisa Ki, bisa min Ki. Karena kalau dia lagi ya modus tollens yang ada di PPT itu kalau nggak salah eh, P maka Ki ya. Ketika min Ki hasilnya itu min P. Nah, sedangkan di sini tuh kayak sedikit beda kan, apa namanya dari simbol negasinya gitu. Kalau di sini kan nggak ada negasi, tapi di soal ini ada negasinya. Nah, ini yang membuat eh, aku sendiri bikin apa sedikit bingung gitu. Makanya di sini, tapi kalau kita lihat di sini ya, si kesimpulannya itu pasti si P-nya ini gitu, kesimpulannya. Jadi antara P atau min P. Nah, udah kayak gini, aku biasanya gunain tabel kebenaran pendek gitu untuk memeriksa apakah yang benar itu kesimpulannya Mika atau Ki gitu. Aku coba ya.
aku coba untuk kesimpulannya itu ki aja. Berarti kan kalau pakai ke, apa metode tabel kebenaran pendek itu kita buat kesimpulannya itu nol. Sini nol. Karena kan kita memaksa si argumen ini tuh apa namanya? Tidak sah ya. Tidak sah ketika semua premisnya itu satu dan kesimpulannya nol. Oke, ki nol. Di sini harus satu ya. Berarti di sini satu pengen karena kita pengennya satu kan. Di sini pengen harus satu. Nah, di sini kita juga harus satu. P001. Nah, kalau misalnya gini, maka kesimpulan Ki ini tidak sah gitu. Bukan kesimpulan yang benar, karena kan ini tuh sama kayak satu maka salah menyalahkan yang benar. Nah, ini salah atau tidak sah. Kayak gitu. Maka kesimpulan yang benar itu si Minki. Mungkin kalau mau lebih yakin lagi kita coba ya. Kesimpulannya itu Minki. Minki 0, kemudian di sini ada Ki. Kalau di sini Minki 0, maka di sini Ki-nya 1. Oke, di sini kita buat 1 juga. Di sini apa? Minki Min P itu 0 karena P-nya di sini 1 kan. Nah, di sini salah, di sini benar. Benar, salah, salah. Nah, ini baru sah. Karena jika jika salah, maka salah itu bernilai benar kayak gitu atau dengan kata lain sah. Jadi kesimpulannya itu Minki ya. Itu cara aku uh, dengan mencari kesimpulan menggunakan modus Solens juga menggunakan uh, tabel kebenaran pendek gitu. Oke, di sini kita udah tahu, sorry ya, udah tahu bahwa P4-nya itu Minki. Nah, kalau udah gini, kita bisa ini menggunakan modus Tollens, menggunakan premis satu dan premis 2. Kayak gitu. Oke, lanjut ke, ini belum selesai ya guys. Kita lanjut dengan menggabungkan premis 4 dan premis 3. Ini tuh bisa menggunakan silogisme disjungsi. P4, P3. P4-nya itu Minki, P3-nya itu min R. Nah, kesimpulannya min R. Ini memenuhi apa namanya? Silogisme disjungsi menggunakan premis 4 dan premis 3. Nah, ternyata setelah menggunakan aturan inferensia dan ketemu kesimpulannya itu min R, maka dapat disimpulkan bahwa eh, argumen ini Bambang tinggal di daerah pegunungan bla bla bla, jadi Bambang tidak sunyian, itu tuh sah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, 2B. Kita gunain lagi tentuin dulu preposisinya ya. Jika Udin pulang, maka Yanto dan Maman tidak pulang. Oke, ada P, P itu Udin pulang ya. Udin pulang. Terus ada Ki, Peki, Yanto pulang. Terus ada R, Maman pulang.
Ingat kalau proposisi itu biasanya ini ya polanya. Jika setelah kata jika itu biasanya proposisi, terus ada maka. Nah, setelah maka ini biasanya proposisi juga kayak gitu. Yanto dan Maman tidak pulang. Ini kita buat dua proposisi karena di antaranya ada perangkai dan kayak gitu. Kemudian kita masuk ke premis 2. Kita lihat proposisinya Yanto pulang, Udin juga pulang, Yanto atau Maman pulang. Jadi untuk proposisinya itu cuma ada 3 ya, TQR. Oke, setelah kita nentuin preposisi yang ada di argumen ini, kita buat premisnya. Premis 1, jika Udin pulang, maka Yanto dan Maman tidak pulang. Kalau kita buat preposisinya itu maka P, jika P maka min. Ki, Yanto dan Maman tidak pulang ya. Dan, karena ada perangkai dan, R, min R. Min R, kayak gitu. Oke, selanjutnya P2. Premis 2, jika Yanto pulang, Ki, maka Udin pulang. P, kayak gitu. Oke, premis 3, Yanto atau Maman pulang. Yanto dan atau Maman pulang. Ki atau R. Oke, di sini jadi Maman pulang, jadi itu kesimpulan. Kemudian Maman pulang itu R. Nah, kita coba gunakan aturan inferensi ya di sini. Oke. Nah, si P1 ini kita bisa cari kesetaraannya. Kita bisa sederhanakan ini. Menggunakan apa ya namanya? Dalil De Morgan mungkin ya. Dalil De Morgan. Ingat apa dalil kesetaraan di materi ketiga, dalil apa materi dalil kesetaraan dan predikat. Nah, di situ kan kita udah belajar tentang 12 dalil kesetaraan ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menentukan keabsahan argumen juga dari kesetaraan itu. Nah, contohnya kayak di sini premis 1, jika P maka min Q dan min R. Itu kita bisa sederhanakan. Jika P maka si minnya dikeluarin, kemudian kita buat dalam kurung kayak gini. Nah, si dannya itu kita ubah jadi atau. Terus R kayak gini. Nah, ini bentuk setara dari premis 1. Nah, di sini ada P, jika P maka min Q dalam kurung min apa Q atau R. Nah, di sini juga premis 3 kita dapat Q atau R. Jadi kalau jeli ya, ini tuh sama. Unsurnya ada yang sama. Kita bisa gunain apa ya? Di sini modus tolen. Kita bisa gunain modus tolen. P1, P3, P4 ya. P1 kita tulis kayak gini dulu. Kemudian P3-nya itu Q atau R. Nah, ini menggunakan modus tolen, maka kesimpulannya itu bisa P atau min P ya. Karena kita coba apa ya? Kalau modus tolen ya Kak, dilihat dari ke atas lagi, ini bentuk modus tolen yang ada di PPT. Jika P maka Q min Q, kesimpulannya itu min P. Ini kan kalau dilihat dari bentuknya sedikit beda ya dengan kasus yang kita punya di sini.
Nah, di sini Q-nya itu gak negasi, tapi di sini yang atasnya si konsekuennya itu negasi. Nah, aku biasanya kayak tadi pakai tabel kebenaran pendek gitu. Kesimpulannya itu bisa P atau min P kan. Kita coba untuk min P aja. Min P 0. Kita coba ya, apakah kesimpulan min P ini sah atau enggak. Menggunakan tabel kebenaran pendek. Oke, di sini 0. Kemudian di sini karena min P 0, maka P itu 1. Nah, kemudian di sini ada Q atau R. Q atau R. Nah, karena ini kita coba buat di sini tuh 1, maka di sini apa si min negasi dari Q atau R itu harus bernilai apa ya? Bernilai 1. Harus bernilai 1. Karena kan kalau bernilai 0, jika 1 maka 0 itu salah kan? Nah, di sini kita paksakan untuk bernilai 1. Nah, berarti Q atau R ini harus bernilai 0. Bernilai 0. Karena nanti kan dinegasikan. Kayak gitu. Untuk Q, untuk perangkai atau yang bernilai 0, itu berlaku ketika Q-nya 0 dan R-nya 0. Maka di sini juga Q-nya 0, R-nya 0 juga kan. Kayak gitu. Oh, ternyata Q 0 atau 0 itu salah. Nah, kalau udah ketemu satu aja salah kayak gini, maka dapat disimpulkan bahwa si min P ini bernilai sah. Karena ini 0, jika 0 maka 0 itu 1 dan itu bernilai sah. Nah, maka kesimpulannya ini bukan P, tapi min P. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya itu min P, bukan P. Oke, kita dapat nih menggunakan modus tollens ya tadi. Terus menggunakan premis 1, premis 3. Hasilnya premis 4 yaitu min P. Nah, dari informasi ini kita bisa gabungin P4 dengan apa coba? P4 dengan P2. P4, P2. Ini modus tollens juga ya. P4, P4 min P. P2, Q atau Q, jika Q maka P. P5. Nah, ini menggunakan modus tollens juga. Nah, ini kalau ini kebetulan mirip sama yang di atas ya bentuknya. Jika P maka Q, min Q maka min P. Nah, ini udah pasti jawabannya itu min Q. Nggak harus pakai tabel kebenaran pendek ya, karena bentuknya udah sama dengan aturan inferensi modus tollens yang ada di BPT. Oke, ketemu P5 sama P4. Nah, kita bisa gunain P5 sama P3 untuk mencari R-nya ya. Itu menggunakan silogisme disjungsi. P5 sama P berapa? P5 sama P3. Iya, P3 sama P3. P5-nya itu min Q, terus Q atau R. Terus di sini kesimpulan sih, udah kesimpulan harusnya. Nggak ada lagi.
Nah, kesimpulannya apa nih? Ini menggunakan silogisme disjungsi menggunakan premis 5 sama 3 ya. Hasilnya itu min, bentar, hasilnya apa? Ki atau R, min Ki, maka R. Kayak gitu. Nah, ketemu deh kesimpulannya itu ada R. Maka si argumen ini, jika Udin pulang maka Yanta dan Maman tidak pulang, bla bla bla, jadi Maman pulang, itu sah. Kayak gitu guys. Ini kalau di apa namanya, harusnya itu kita buat tabel. Tabel apa namanya, aturan inferensia untuk menjawab soal mencari keabsahan dari argumen menggunakan aturan inferensia. Jadi tabelnya itu kalau nggak salah ya, di sini ada nomor biasa 1, 2, 3 kayak gitu. Kemudian di sini ada eh, premisnya, di sini ada aturan inferensia kayak gitu. Ini ada kok contohnya di apa, di PPT buat tabel kayak gini. Soalnya biar lebih jelas juga nanti. Contohnya apa ya? Di sini eh, ya nanti kalian bisa lihat contohnya di PPT aja ya. PPT yang udah dibagi sama dosennya. PPT MBL argumen 4. Materi 4 argumen, sorry. Oke, kita lanjut ke soal apa, 2C. Jika hipotesis Riemann benar, maka teori Littlewood benar. Jika hipotesis Riemann salah, maka teori Littlewood benar. Jadi teori Littlewood benar. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan preposisi dari masing-masing premisnya ya. Dari argumen ini. Kayak gitu. Oke. P. P itu hipotesis Riemann benar. Hipotesis, hipo aja ya. Hipo Riemann benar. Nah, itu untuk P. Kita misalin ya. Untuk Q, ini kita nentuin apa, preposisinya dulu. Preposisinya dulu. Oke. Teori Littlewood benarnya itu. Teorema, sorry ya, agak typo. Agak typo. Littlewood benar. Oke, selanjutnya ada lagi gak? Nah, di sini cuma ada cuma ada 2 proposisi ya. Tidak ada lagi. Kalau udah gini, kita udah nentuin proposisinya. Kalau udah nentuin proposisinya terlebih dahulu, kita lanjut ke premis. Premis satu. Premis satu, jika P maka Q. Jika P maka Q. Premis 2, jika jika min Q ini salah kan, dengan kata lain tidak benar. Nah, berarti eh, kalau kalau kayak gini hipotesis Riemann salah itu kita negasikan. Nah, berarti min P, jika min P maka teorema teorema Littlewood benar, jika min P maka Q. Oke, nah terus langsung kesimpulan. Di sini kita ada kesimpulan. Oke, kesimpulan ya. Kesimpulannya itu Q. Kayak gini. Oke, selanjutnya, nah ini kita menggunakan dalil kesetaraan guys. Karena kalau dilihat-lihat ini nggak memenuhi 4 aturan inferensia yang udah kita pelajari kan. Nah, kalau udah gini kita bisa pakai dalil kesetaraan gitu. Mungkin kita langsung coba aja ya. Di sini ada P
jika P maka Q. Ini tuh sama kayak kita buat kontrapositifnya itu min P atau Q kan. Nah, ini memenuhi dalil apa coba kesetaraan. Salah satu dalil kesetaraannya itu dalil komutatif. Ini kita bisa ubah kayak gini. Min P. Ini itu masih setara ya guys. Nah, udah kayak gini, kita bisa buat kontrapositifnya lagi. Min Q maka min P. Kayak gitu. Nah, kita udah punya apa ya, beberapa jenis apa dari premis satu ini kita udah punya ada 4 bentuk ya, ada 3 bentuk dari jika P maka Q. Nah, ini 3 bentuk ini yang yang dihasilkan dari dalil kesetaraan itu kita bisa gunakan untuk membantu memenuhi aturan referensia kayak gitu. Nah, kayak di sini min Q, jika min Q maka min P. Nah, jika kita gabungkan jika min Q maka min P sama min P jika Q, itu tuh memenuhi salah satu aturan referensia yaitu silogisme hipotesis kayak gitu. Nah, ya kita gabungkan ya. P1, P2, P3-nya. P1 apa tadi? P1 min Q, jika min Q maka min P. Min P maka Q kayak gitu. Menggunakan silogisme hipotesis 1, 2, menggunakan premis 1, 2. Ini berarti min Q, jika min Q maka Q. Kayak gitu. Coba dilihat lagi ya silogisme hipotesis. Dan ini tuh memenuhi persamaan silogisme hipotesis itu sendiri kayak gitu. Oke, nah di sini kita udah dapat jika min Q maka Q. Ini menggunakan dalil kesetaraan lagi guys. Nah itu kan setara, kita buat kontrapositifnya Q atau Q. Nah ini menggunakan dalil kesamakuatan, hasilnya itu Q. Gitu. Oke, kita udah punya Q. Nah, dari sini udah selesai guys kesimpulannya. Kesimpulannya itu kan apa namanya? Kesimpulannya itu Q. Nah, di sini kita udah peroleh nilai Q. Berarti si apa namanya? Si argumen ini tuh jika hipotesis Riemann benar bla 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 jadi teorema Liouville benar, si argumen ini itu sah kayak gitu. Karena kita udah bisa membuktikan bahwa kesimpulannya juga itu adalah Q lagi. Oke, kita lanjut ke hari ini ke soal D ya. Hari ini cuacanya mendung, kita akan berenang hari ini hanya jika cuacanya tidak mendung. Jika kita tidak berenang, maka kita akan bakar sate. Jika kita bakar sate, maka kita akan pulang sebelum malam. Jadi kita akan pulang sebelum malam. Nah, hal yang pertama dilakukan yaitu pertama buat apa nih proposisinya dulu ya. Pemisalan. Kayak hari ini cuacanya mendung. Ini cuacanya mendung. Cuaca cuacanya mendung, apa ya. Oke, cuacanya mendung. Maaf ya, sedikit typo. Kemudian masuk ke premis 2. Di sini ada kita akan berenang hari ini hanya jika cuacanya tidak mendung. Oke. Oke. Itu kita akan berenang. Kan berenang. Kemudian jika tidak berenang, kita akan bakar sate. Bakar sate. Ya. Kita akan bakar sate. Kemudian
maka kita akan pulang sebelum malam. Pulang sebelum malam. Nah, di sini ada 4 komposisi ya dalam argumen ini. Eh, kita akan pulang. Nah, gitu. Oke, setelah kita menentukan proposisi dari argumen ini, kita menentukan premisnya ya. Premis satu, hari ini cuacanya mendung. Premis satu itu P. Premis 2, kita akan berenang hari ini hanya jika cuacanya tidak mendung. Nah, ini eh, kita akan berenang. Mana kita akan berenang? Jika Ki, maka cuacanya tidak mendung. Cuacanya tidak mendung. Nah, berarti jika Ki, maka min P. Ya, gitu. Ini secara hanya jika ini tuh sama kayak gimana ya jelasinnya? Kita akan berenang hari ini hanya jika cuacanya tidak mendung. Nah, di sini kan kata hubungnya itu hanya jika. Hanya jika itu eh, pernyataan ini tuh gini deh. Pernyataan ini tuh mirip dengan jika kita akan berenang hari ini, maka cuacanya tidak mendung. Kurang lebih seperti itu. Jika kita akan berenang hari ini, maka cuacanya tidak mendung. Itu kalimat setaranya ya. Jadi makanya bentuknya kayak gini. Pokoknya banyak kata hubung nanti di soal-soal tuh yang secara apa ya eksplisit itu kata hubung tersebut tuh masuk ke perangkai jika maka kayak gitu. Kayak ini kan hanya jika. Nanti juga ada kata hubung dan itu tuh banyak banget kata hubung yang masuk ke perangkai dan kayak tetapi walaupun itu tuh setara dengan perangkai dan. Intinya harus sering latihan soal lagi ya. Oke, di sini lanjut ya. Premis 3. Premis 3, jika kita tidak berenang, maka kita akan bakar sate. Nah, kita tidak berenang. Minki, maka bakar sate itu apa? R. Kemudian jika kita bakar sate ini premis 4. Oh, ada 4 premis nih. Jika bukan. Jika R, sorry. Jika jika R, maka kita akan pulang sebelum malam. S. Kesimpulannya, jadi kita akan pulang sebelum malam. Kesimpulannya itu S. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita disuruh menggunakan aturan referensi. Sekali lagi menggunakan aturan referensia untuk menentukan keabsahan dari argumen ini ya. Nah, kalau dilihat premis 3 dan premis 4 itu tuh memenuhi aturan inferensia silogisme hipotesis. Min Ki atau R, kok min Ki atau R? Jika min Ki maka R, jika R maka S kan. Nah, ini dapat nih premis baru, premis 5. Maka kesimpulannya itu min Ki, jika min Ki maka S kayak gitu. Ini menggunakan silogisme hipotesis, menggunakan premis 3 dan 4. Kayak gitu. Oke, apa lagi ya? Nah, di sini ada P1 dan P2. Ini memenuhi apa? Modus tollens. P1, P2. Ini memenuhi modus tollens. Ini P1, P2 ya. P6. Ini kayaknya jawabannya min P deh. Aku pakainya apa namanya? Karena modus tollens ini apa sih kasus yang kita dapat ini gak sesuai sama aturan modus tollens yang ada di PPT ya.
kurang mirip lah. Jadi aku untuk meyakinkan nilai keabsahan dari keabsahan argumen ini, aku gunain metode tabel kebenaran pendek gitu. Ini kan kemungkinannya ada min P sama P ya. Kita coba untuk min P. Untuk min P-nya itu 0. Oh, bentar, bentar, bentar. Kesimpulannya itu ini antara min Q atau Q ya. Kita coba ketika min Q-nya itu 0. Sorry guys, salah. Di sini ketika min Q-nya 0, maka di atasnya ini 0 kan. 1, 1, sorry. Di sini 1. Ingat bahwa kita tuh di sini pengennya 1, 1 ya. 1. Terus di sini 0. P, karena P yang di atas ini 1, min P bakal 0 kan. Jika 1 maka 0 itu 0. Nah, ternyata min Q ini tuh sah guys. Karena ini kan hasilnya nanti jika salah maka salah. Menyalahkan yang salah itu benar. Dan kalau benar itu sah. Kayak gitu. Jadi kita gunain apa? Yang min Q. Kayak gitu. Ini salah ya. Oke, nah udah gini kita bisa gabung P6 sama P5. Itu menggunakan modus Ponel. Didapatlah modus P7 ya. Coba. P6 sama P5. Modus ponens. Kesimpulannya itu kalau modus ponens kalau nggak salah jika P maka Q, kemudian apa ya modus ponens tuh? Sorry. Oke guys, nah di sini P7 itu kita menggunakan modus ponens menggunakan premis 6 sama 5. Hasilnya itu S. Dan di sini ini kan argumennya, kesimpulannya itu S. Dan kita juga di sini menggunakan aturan inferensia dapat bahwa si P7 ini bukan P7 ya harusnya tuh Kak. Sikanya itu S juga. Maka argumen ini pernyataan soal D itu sah. Kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini kita baca ya instruksinya. Gunakan metode TKP untuk memeriksa keabsahan dari masing-masing argumen berikut. Nah, untuk memeriksa keabsahan dari argumen, itu tuh ada 4 metode. Yang pertama menggunakan aturan inferensia. Kemudian ada yang disebut dengan tabel kebenaran pendek yang udah aku gunain sebelumnya ya, tadi ya untuk membantu menggunakan aturan inferensia. Kemudian ada menggunakan dalil kesetaraan yang dipelajari pada materi ketiga ya, pertemuan ketiga. Dan yang terakhir eh, metode keempat ya, metode keempat itu yaitu eh, menggunakan semua menggabungkan ketiga metode tersebut kayak gitu. Jadi sekali lagi hmm, untuk menentukan keabsahan argumen ini kita bisa gunain dari kesetaraan, preferensia sama eh, atau tabel kebenaran pendek atau kita gunain semuanya metode itu. Semua metode itu gitu. Oke, kita masuk ke soal A. Kita zoom ya di sini ya. Kita zoom in. Oke. Di sini kita punya dua premis. Premis 1, premis 2, kemudian kesimpulan. Nah, pada tabel kebenaran pendek, prinsipnya itu
kita memaksa si argumen ini tuh bernilai tidak sah. Ya, P1 kok atau harusnya dan P1 dan sampai dan Pn, si argumen ini kan argumen nih guys. Nah ini tuh harus bernilai 0. Karena perangkainya jika maka yang bernilai itu tuh ketika semua premisnya benar dan kesimpulannya salah. Cuma hanya ada apa namanya? Uh, sorry. Cuma ada apa namanya? Satu kasus aja gitu. Ketika semua premisnya benar dan ketika kesimpulannya salah, maka si argumennya itu tak sah. Nah, kita coba paksakan uh, argumen ini apakah dia tuh tidak sah kayak gitu. Kita paksakan argumen ini menjadi tidak sah. Intinya kayak gitu. Berarti kesimpulannya di sini kan min P atau min Q. Nah, ini tuh harus bernilai tidak sah. Maksudnya bernilai salah ya. Karena kan kita pengennya kesimpulannya itu salah. Kemudian untuk tiap premisnya kita harus kita harus buat satu sama satu juga benar-benar. Harus kayak gini intinya. Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tiap premisnya, kita fokus dulu ke kesimpulannya. Nah, untuk min P atau min Q bernilai salah, itu kan cuma ada satu kasus ketika min P-nya itu salah dan ketika min Q-nya juga salah. Kayak gitu. Maka si atolnya juga salah. Gitu. Berarti kita dapat nih untuk min P-nya itu 0 dan min Q-nya 0. Nah, terus kita masukin deh ke premis 1 dan premis 2. Di sini premis 1 P dan Q ada nih. Karena min P-nya 0, maka P-nya 1. Kemudian karena min Q-nya 0, maka Q-nya 1. Dan 1 dan 1 itu 1. Nah, di sini karena kita pengennya 1, maka di sini gak boleh 0. Maka harus 1 kan. Karena kalau 0 pasti salah gitu. Prinsipnya sekali lagi kita memaksakan argumen ini tuh untuk bernilai tidak sah atau salah gitu. Oke, karena ini harus bernilai 1, maka si R-nya itu harus 1, S-nya juga 1. Karena R dan S-nya 1, maka di sini juga karena R1 min R maka 0. Min S maka 0. Nah, di sini salah guys. Salah. Kalau udah ketemu salah, satu premis satu aja dari semua premis yang salah itu tuh, maka kesimpulannya ini si argumen ini tuh sah kayak gitu. Selesai deh. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal soal B. Nah, di sini. Sorry ya, di sini ada sedikit error, ada huruf E. Abaikan aja ya. Oke. Nah, di sini kesimpulannya B. Ingat tabel kebenaran pendek, prinsipnya itu kita membuat si argumennya ini tuh tidak sah. Maka kesimpulannya itu kita buat 0. Maka si B-nya 0. Nah, kemudian ini si premis 1 sampai 4, tiap premisnya harus benar-benar semua ya. Kenapa tiap premisnya harus benar semua? Karena kan bentuk ini kan bentuk alternatif penulisan argumen ya. Ada sebenarnya itu kalau kita tulis di semua premisnya itu dihubungkan dengan perangkai dan. Nah, si perangkai dan ini akan bernilai benar ketika setiap premisnya itu bernilai benar juga kayak gitu. Makanya kita harus banget buat tiap premisnya itu bernilai benar kayak gitu. Semoga dapat dipahami ya. Kalau misalnya kurang paham, boleh tanya nanti di komen di komentar di kolom komentar. Oke, di sini
Kalau posisi E ini harus benar kan? Karena di sini benar kayak gitu. Nah, kita udah dapat nih E-nya benar-benar, B-nya benar 0 ya. Di sini ada B, kita tulis lagi. Karena E-nya benar-benar, min E maka bernilai 0 kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian di sini kita coba fokus yang di sini aja dulu. Ini nanti dinegasikan ya. Berarti kalau dinegasikan kita si apa namanya di dalam kurung kotak ini kita harus buat di proposisi yang ada di dalam kurung kotak tersebut itu bernilai salah ya gitu. Nah, untuk jika maka bernilai salah itu ketika si A atau B-nya itu bernilai benar, min C-nya itu bernilai salah kayak gitu. Maka ini bernilai salah gitu sih jika makanya. Nah, A atau B itu harus benar-benar ketika A-nya itu satu. Karena kan B udah ditulis sebelumnya itu salah ya. Maka kita dapat A-nya satu, kemudian apalagi mentionnya 0. Kita bisa masukin ke sini ya. Nah, ini satu kan. Karena nanti si hasilnya ini nanti dinegasi. Nah, kemudian kita masuk ke premis 2. Di sini ada min D. Nah, di sini harus dinilai satu. Oke, kita masuk aja ke premis 3 mungkin ya. A bernilai benar, maka D. Nah, si D harus bernilai satu. Karena apa? Karena kalau nol itu pasti akan salah. Sementara kita kan prinsipnya tadi memaksa si setiap premisnya itu benar-benar. Maka D-nya itu nilai D di sini harus apa namanya? Benar gitu. Nah, maka karena D benar-benar maka min D bernilai salah. Salah. Salah itu bernilai salah gitu, bukan bernilai satu. Nah, karena udah ketemu aja satu di sini yang salah, maka semua premisnya itu salah dan kesimpulannya salah. Kalau salah maka salah itu satu. Kalau satu itu sah kayak gitu. Berarti si soal B ini tuh dia si argumen pada soal B ini dia salah gitu kesimpulannya. Sah. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal C. Soal C di sini ada 3 premis, kemudian ada satu kesimpulan. Oke, ada 3 premis, satu kesimpulan. Karena kita menggunakan ingat pakai tabel kebenaran pendek, maka si kesimpulan ini A dan D itu harus dinilai salah. Nah, untuk perangkai dan yang bernilai salah itu ketika A-nya 0 dan D-nya 0 kayak gitu. Kita udah dapat nih A-nya 0, D-nya 0. Kita masukin aja ke sini. D gitu. Oh enggak, ada juga kasus lain. Untuk A-nya 0, terus D-nya 1. Ini juga kan bernilai salah ya. Jadi ada beberapa kasus nih. Terus ketika A-nya itu 1 dan D-nya itu 0 kayak gitu. Nah, ini perangkai dan untuk apa ya namanya? Perangkai dan yang bernilai salah itu ada 3 kombinasi gitu ya. Nah, karena di sini kan D-nya 0. Kita pakai kasus yang ini dulu deh. Ketika A-nya 0 dan D-nya 0 gitu. Ternyata di sini kan 0. Nah, ini berarti namanya apa ya?
karena 0, terus kemudian kita juga punya kasus selanjutnya, maka kita nggak boleh langsung menyimpulkan bahwa ini itu sah. Kita harus coba setiap kasusnya gitu. Maka kita gunain kasus selanjutnya yang bisa kita coba untuk membuat si D-nya ini 1. Yaitu ketika A-nya 0 dan D-nya 1. Oke, ketika A-nya apa namanya? A-nya 0 dan D-nya 1, kita ubah 1 di sini, maka di sini juga 1 kan. Oke, nah di sini D-nya juga 1. Kayak gitu. Oke, sampai sini. Nah, di sini kita fokus ke premis 1 aja dulu ya. Jika A 0, maka B. Nah, ini bisa B-nya itu bisa bernilai 1 dan bisa bernilai 0. Dua-duanya ini akan bernilai 1 kan. Nah, kita coba dulu untuk kasus ketika B-nya itu bernilai 1. B-nya bernilai 1 di sini berarti apa namanya? 1 ya. Kemudian di sini ada C. Karena ini jika maka ini bisa 0, bisa 1, itu terserah ya. C dan C juga 1. Nah, ketemu deh 1, 1, 1, 0. Nah, karena gini, jika benar maka salah, ini bernilai salah ya. Menyalahkan yang benar. Itu salah satu cara alternatif untuk membaca jika satu maka salah. Jika benar maka salah. Yaitu dengan kayak kebalik itu, menyalahkan yang benar kayak gitu. Nah, ini salah maka tidak sah kayak gitu. Si argumen ini tidak sah. Oke, kita lanjut ke soal D. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal D. Di sini ada 3 premis, kemudian ada kesimpulan. Oke, nah untuk D-nya kita buat 0 ya. Kayak biasa. Terus di sini karena D-nya 0, maka min D di sini 1. Nah, kemudian di sini ada min A, di sini harus kita buat 1. Kalau min A1, berarti di sini juga min A1 juga. Nah, 1, jika 1 maka B ini harus bernilai, B-nya harus bernilai 1. Karena kalau misalnya bernilai 0, maka ini kan jadi salah kan. Oke, premis 1 udah, tinggal premis 2 nih. Nah, B, di sini ada 1 B ya. Min C di sini harus bernilai 1 atau 0. Nah, ketika min C-nya bernilai 1, itu kan D-nya juga bernilai 1. Jika 1, maka 1 itu 1. Meskipun nilai min C-nya bernilai 0, maka kan ini nanti si D-nya bernilai 0. Jika 0 maka 1 itu tetap 1 juga. Nah, ternyata setelah kita paksa untuk bernilai jika 1 maka 0, argumen ini itu memenuhi. Dan kalau memenuhi, dia itu salah. Kalau salah, dia tuh tidak sah ya. Sorry. Tidak sah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal di sini ada 4 premis dan 1 kesimpulan. Seperti biasa, kita buat kesimpulannya 0. Nah, untuk perangka implikasi yang bernilai salah, itu tuh ketika C-nya bernilai 1 dan E-nya bernilai 0. Lainnya benar. Nah, karena C-nya bernilai 1, maka di sini ada min C, kita masuk bernilai 0. Terus di sini E bernilai 0, maka di sini min E bernilai 1. Ada lagi nggak? Nggak ya. Nah, di sini ada min D nih. Min D di sini harus bernilai 1, karena kan kita ini di sini 1 semua, terus kesimpulannya 0. Min D bernilai 1, maka di sini ada D.
D bernilai 0. Nah, min A ini harus bernilai 0. Karena kan kalau 1 dia salah. Min A bernilai 0, maka A bernilai 1. Oke, ada lagi nggak? Oh, nah di sini. Min E jika 1, maka nah di sini harus bernilai 1. Jangan bernilai 0. Karena kalau bernilai 0 dia akan salah. Maka B-nya kita pakai yang bernilai 1. Jika 1 maka 1 itu 1. Maka di sini karena B-nya 1, min B 0. Nah, ataunya ternyata bernilai 0. Jika 1 maka 0, maka di sini 0. Nah, karena ada satu premis yang bernilai 0, maka semua premisnya bernilai 0 juga. 0, maka 0 itu benar, maka sah. Kayak gitu. Lebih cepat metode tabel kebenaran pendek ini lebih cepat untuk mencari keabsahan dari suatu argumen daripada menggunakan apa? Aturan inferensial. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Gunakan diagram Venn untuk memeriksa keabsahan argumen berkuantifikasi berikut. Huruf tebal menyatakan lambang kategori katanya. Oke, kita lihat nih. Di sini ada beberapa lokasi ATM di tempat para penjahat mengintai. Penjahat untuk mengintai mungkin ya. Semua tempat penjahat mengintai adalah tempat yang harus dihindari di malam hari. Oleh karena itu, beberapa tempat yang harus dihindari pada malam hari adalah lokasi ATM. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu mengidentifikasi semua premisnya dan kesimpulannya. Di sini ada dua kalimat ya. Pertama, beberapa lokasi ATM menjadi tempat para penjahat mengintai. Kemudian disusul semua tempat penjahat. Ini kalimat kedua atau premis dua, semua tempat penjahat sampai di malam hari gitu. Di sini ada premis pertama, beberapa lokasi. Nah, kalau misalnya nanti pas ulangan, uh, kita harus definisikan terlebih dahulu premisnya apa aja, terus kesimpulannya apa gitu. ATM menjadi tempat para penjahat mengintai. Tempat penjahat panjang banget ya mengintai. Nah, udah lah ya. Terus P2-nya itu semua, aku nulisnya gini aja ya. Sebenarnya harusnya tuh tulis semua gitu, bukan dilambangkan gini. Ini biar lebih cepat aja. Semua tempat penjahat mengintai adalah tempat yang harus dihindari di malam hari. Tempat yang harus dihindari malam hari. Sorry ya, tulisannya rada jelek sekali. Oke, lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya oleh karena itu beberapa tempat yang harus dihindari pada malam hari adalah lokasi ATM. Itu adalah kesimpulan. Beberapa tempat yang harus dihindari, yang harus dihindari pada malam hari adalah ATM. Ya, sebenarnya nggak perlu ditulis gini sih. Tapi nanti pas kalau dalam ulangan, uh,
sebaiknya ditulis premis 1 mana, premis 2 mana, kesimpulannya mana. Oke, setelah gini kita nentuin apa? Karena kalau argumen berkuantifikasi ini tuh sering disebut juga dengan silogisme kategorik. Nah, silogisme kategorik ini biasanya terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Kemudian ada tiga kata kunci yang berbeda, di mana tiap kata kuncinya itu uh, muncul tepat 2 kali. Nah, coba di sini uh, ATM. Kita ambil kata ATM. Di sini kan ATM udah muncul 2 kali nih. Terus apa lagi ya? Penjahat aja, penjahat. Nah, penjahat nih. Di sini ada penjahat lagi nih. Malam. Penjahat udah muncul 2 kali. Nah, malam juga muncul 2 kali. Oh. Jadi biasanya kalau silogisme kategorik itu ada jenis, ada 3 kata yang berbeda, di mana tiap katanya itu muncul tepat 2 kali dalam pernyataan ini gitu. Kayak ATM di sini ada 2, malam ada 2 kali, penjahat ada 2 kali juga gitu. Itu cirinya dari silogisme kategorik. Nah, di sini selanjutnya kita kan tadi disuruh untuk menentukan keabsahan uh, argumen berkuantifikasi ini menggunakan diagram Venn. Nah, setelah kita tahu tiap katanya itu, kita ambil, kalau aku sendiri prefer untuk mengambil huruf paling depan dari tiap katanya itu. Di sini ada A, ada M, ada P. Kita gambar di sini aja ya. Kita buat wilayah untuk ketiga kata tadi. Ada A untuk ATM, P untuk penjahat, terus ada M pada malam hari ya. Nah, setelah kita gambar kayak gini diagram Venn-nya, selanjutnya kita fokus ke uh, premis yang memuat kuantifikasi umum. Nah, di sini ada beberapa dan semua. Kita fokus ke premis 2, ada semua. Apa? Karena memuat kuantifikasi umum semua ya. Nah, kalau semua kita coba fokus ke premis 2. Semua tempat penjahat mengintai adalah tempat yang harus dihindari di malam hari. Nah, kalau merujuk pada PPT, ini tuh sama kayak uh, tidak ada anggota P penjahat, tidak ada penjahat uh, di luar M. Tidak ada anggota P di luar M. Itu sederhananya. Tidak ada anggota P di luar M. Nah, tidak ada anggota P di luar M berarti kan di sini posisinya. Ini kita arsir yang tidak ada anggotanya, wilayah yang tidak ada anggotanya. Coba, harusnya kita tulis dulu wilayahnya dulu. Tandai wilayah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tidak ada anggota P di luar M, itu tuh wilayah 3 dan 6. Itu kan di luar M. Dan di luar M ini tidak ada anggota P gitu. Tidak ada anggota P di luar M. Itu makna lain dari semua tempat penjahat mengintai adalah tempat yang harus dihindari di malam hari. Oke, setelah ini kita masuk ke premis 1. Di sini ada pengkuantifikasi khusus, yaitu beberapa ya. Beberapa lokasi ATM menjadi tempat penjahat mengintai. Ini tuh maknanya setara dengan ada anggota A di dalam M. Beberapa lokasi ATM menjadi tempat para penjahat mengintai. Ada anggota A di dalam, di dalam P harusnya ya. Ada anggota A di dalam P. Nah, ada anggota A di dalam P itu di mana sih? Itu tuh ada di wilayah 5 dan 6. Itu wilayah ada anggota A di dalam P. Nah, kita
6 kan udah kita coret ya. Kalau dicoret itu berarti gak ada anggotanya. Berarti di wilayah 6 itu gak ada anggotanya. Maka ada anggota A di dalam P itu hanya ada di wilayah 5 gitu. Kita beri tanda silang di wilayah 5. Nah, habis ini kita lihat kesimpulannya. Beberapa tempat yang harus dihindari pada malam hari adalah ATM. Beberapa tempat yang harus dihindari pada malam hari adalah lokasi ATM. Ada M di apa? Ada M di dalam A. Itu makna lainnya. Beberapa ada M di dalam A. Ada anggota M di dalam A. Ada anggota M di dalam A. Nah, itu tuh kesimpulannya tuh ada di wilayah 4 dan 5. Nah, kemudian kan di premis 2 kita tahu bahwa ada anggota A di dalam P. Nah, itu tuh premis 2 hasilnya itu ada di wilayah 5. Sedangkan kesimpulannya itu ada di wilayah 4 dan 5. Ada, coba, mana ya? Ada M di dalam P. Atau beberapa M di dalam P. Nah, ini kesimpulannya sah. Kayak gitu kan. Kalau kita lihat ke 4 ya, itu tuh ada A di dalam M, tapi bukan P. Bukan termasuk P kan ini. Gak masuk bulutan P kan. Itu untuk kesimpulan yang 4. Kemudian untuk kesimpulan 5, itu tuh ada A di dalam M, sekaligus tidak apa di dalam P gitu. Ada A di dalam M dan A merupakan P. Itu kurang lebih kesimpulan dari wilayah 5. Sedangkan kalau kita lihat di sini kan apa tadi? Sorry. Ada A di dalam M. Ini kesimpulannya ada A di dalam M. Itu tuh berarti kan kesimpulannya kalau kita gambarin ya, itu tuh di antara 4 wilayah 4 dan 5. Atau kan di apa namanya? Di wilayah 4 atau 5. Nah, sedangkan di premis kita tahu bahwa eh, premis 2 itu ada di wilayah 5. Kalau perangkai atau, ingat kan, perangkai atau kayak gini, kalau satu udah benar, meskipun salah kayak gini ya, itu tuh udah benar hasilnya gitu. Maka ini dikatakan sah kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, semua bilangan asing merupakan bilangan bulat. Beberapa bilangan bulat berupa bilangan ganjil. Akibatnya beberapa bilangan asing merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini kita dapat premis 1, premis 2. Nah, karena akibatnya ini secara eksplisit itu tuh menyatakan kesimpulan. Ini kayaknya kesimpulannya. Oke. Nah, kita udah nentuin tiap premisnya ya. Kemudian kita gambar diagram Venn-nya. Oh enggak, kita tentuin dulu kata eh, 3 kata yang berbeda, yang tiap katanya itu muncul tepat 2 kali. Nah, di sini ada bulat, coba. Terus di sini ada bulat lagi, udah muncul tuh 2 bilangan apa? Kata bulat. Terus kemudian di sini ada ganjil. Terus di sini ada asli. Oh, di sini ada asli juga nih. Ada asli. Ini ada ganjil. Nah, tiap kata ini tuh 3 kata ini asli, bulat, dan ganjil itu muncul tepat 2 kali pada pada pernyataan ini. Oleh karena itu kita bisa gunain. Oleh karena itu ini termasuk ke dalam silogisme kategorik gitu. Nah, habis ini kita gambar diagram Venn-nya. Gambar diagram Venn. Terus kita tandai dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus misalnya di sini A untuk bilangan asli, di sini G bilangan ganjil, kemudian di sini B bilangan bulat ya. Oke, nah habis ini
kita fokus ke cukup apa premis yang memuat pengkuantifikasi umum. Di sini ada premis satu, ada kata semua. Kata semua itu kuantifikasi umum. Semua bilangan asli merupakan bilangan bulat. Pernyataan ini setara dengan tidak ada anggota A, tidak ada anggota A di luar B gitu. Ini kalau dilihat di PPT ada apa kalimat setaranya di materi argumen. Bisa dilihat lagi ya nanti. Oke, tidak ada anggota A di dalam di luar B. Nah, di sini berarti ini wilayah 1 dan 2 itu tidak ada anggota A di luar B. Anggota A di mana sih? Kan ini kan kalau di arsir dia gak ada anggotanya. Anggota A itu ada di 4 dan 5 gitu. Itu ada anggota A yang merupakan B juga kan. Itu 4 dan 5. Kemudian kita lanjut ke premis 2. Beberapa bilangan bulat berupa bilangan ganjil. Ada anggota B di dalam G. Ada anggota B di dalam G. Kita fokus ke lingkaran B sama G. Ada anggota B di dalam G. Nah, itu tuh wilayahnya 5 dan 6. Ya. Karena ada kemungkinan antara wilayah 6 sama apa namanya 5, kita silang di antara keduanya di sini gitu. Ini tuh maknanya silang di antara ini tuh dia tuh anggotanya bisa aja di 5, bisa aja di 6, bisa aja di keduanya. Kayak gitu. Kayak 5 atau 6 gitu. Rangkai atau ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Akibatnya beberapa bilangan asli merupakan bilangan ganjil. Ada anggota A di dalam G. A sama G. A sama G ini. Kita fokus ke lingkaran A sama G. Ada anggota A di dalam G. Nah, kesimpulannya itu karena di 20, berarti kesimpulannya itu ada di 5 gitu. Sebenarnya kalau kesimpulannya itu gak harus jangan apa jangan digambarkan di diagram pen ya. Tapi ini untuk aku coba gambarkan biar memudahkan pemahaman kita. Oke, jadi kesimpulannya itu ada di wilayah 5. Sedangkan di premis 2, eh, apa si anggotanya itu gak menentu nih ada di 5 atau di 6. Karena tidak menentu, maka apa namanya pernyataan atau argumen berkuantifikasi ini tidak sah kayak gitu, tidak sah karena tidak apa di premis 2 hasilnya itu anggotanya itu bisa di wilayah 5 dan bisa di wilayah 5 atau wilayah 6 atau di keduanya itu, maka ini tidak sah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di sini beberapa individu yang berisiko terkena penyakit jantung adalah orang yang semakin muda. Beberapa perokok adalah individu yang berisiko terkena penyakit jantung. Dapat disimpulkan bahwa sebagian perokok adalah orang yang semakin muda. Di sini ada dua premis dan satu kesimpulan. Yang pertama kita tandai untuk kalimat pertama ini premis 1, kemudian di sini ada premis 2, dan yang di akhir itu kesimpulan. Nah, oke. Di sini gak ada di kedua premis ini, premis 1, premis 2, gak ada yang menggunakan pengkuantifikasi umum ya. Jadi kita boleh bisa mulai dulu dari P1 atau P2. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah mencari apa ya? Dari itu apa namanya? Tiga kata yang berbeda di mana ketiga kata tersebut muncul tepat 2 kali. Di sini ada jantung ya. Kita coba gunain jantung aja. Oke, terus di sini ada muda, terus ada perokok. Coba jantung, ada jantung lagi. Ternyata kata jantung ini tepat 2 kali muncul kan. Muda, mana muda? Nah, di sini 2. Muda.
Perokok, mana perokokan? Di sini perokok. Nah, kita ambil huruf depan dari tiap kata tadi ya. Berarti ada wilayah jantung, wilayah perokok, wilayah mati muda. Sorry ya kalau gambarnya agak jelek. Jelek banget ini masih. Jantung, mati muda, sama perokok. Oke, kita bisa mulai dari premis satu dulu aja ya. Beberapa individu yang berisiko terkena penyakit jantung adalah orang yang akan mati muda. Ada J di dalam M. Ada J. Oh, sorry. Aku coba tulis dulu wilayahnya. Ada J di dalam M. Berarti itu tuh wilayahnya ada di mana sih? Ada di wilayah 2 dan 5 gitu. Karena kemungkinannya ada 2 gitu, antara 2 dan 5 atau 5, maka kita silang di antaranya di sini. Itu tuh si anggotanya itu bisa ada di 2, bisa ada di 5, atau di keduanya kayak gitu. Selanjutnya, premis 2, beberapa perokok adalah individu yang berisiko terkena penyakit jantung. Ada P di dalam J. Kita fokus ke lingkaran P sama J, ada P di antara apa? Di dalam J. Nah, itu tuh wilayahnya di mana sih? Wilayahnya ada di ada 4 dan 5 gitu. Nah, di sini juga kita apa namanya? Silang karena kan ada 2 kemungkinan ya antara di anggotanya itu di 4 atau di 5 atau di keduanya. Kemudian dapat disimpulkan, kesimpulannya nih, dapat disimpulkan bahwa sebagai perokok, sebagian perokok, ada perokok adalah orang-orang yang akan mati muda. Ada P di dalam M. Ada P di dalam M di mana? Di sini kesimpulannya. Nah, karena ini tuh tidak tentu ya, si dari hasil dari premis 2 sama premis 1 itu tidak tentu apakah anggotanya itu di 4 atau di 5 atau di 2 atau di apa? Di keduanya gitu. Karena ketidaktentuan itu maka si argumen berkuantifikasi ini itu tidak sah. Seperti itu. Tidak sah. Oke, bentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Gunakan diagram Venn dan tariklah kesimpulan yang sah dari 2 premis berikut ke dalam bentuk baku yang melibatkan kategori khas pada masing-masing premis. Bila tidak dapat ditarik kesimpulan, tuliskan tak ada kesimpulan. Seperti itu. Oke, kita fokus ke soal A, 5A. Karena tidak semua bilangan prima bukan bilangan genap, namun semua bilangan prima merupakan bilangan asli. Akibatnya, di sini kita udah dikasih premis 1 sama premis 2. Nah, kita disuruh untuk membuat kesimpulannya. Gitu. Pertama, kita tentuin dulu tiga kata yang apa namanya berbeda yang muncul tepat 2 kali. Di sini ada bilangan prima, kemudian ada bilangan genap, ada bilangan prima lagi, kemudian bilangan asli. Nah, bilangan prima udah muncul 2 kali nih, genap sama asli belum, gitu. Berarti si kesimpulannya itu harus melibatkan bilangan genap dan bilangan asli. Agar si bilangan kata genap sama kata asli itu muncul tepat 2 kali untuk memenuhi apa namanya? Kategori silogisme kategorik gitu kan. Oke, kita gak langsung gambar aja ya. Nah, ada wilayah untuk bilangan prima, ada wilayah untuk bilangan genap, ada juga wilayah untuk bilangan asli. Sorry. Prima, genap, asli. Oke. Okay. Nah, di sini ada tidak semua bilangan prima, bukan bilangan genap.
Ini tuh kalimat setara. Kalau aku lebih prefer ke membuat bentuk setara apa? Ini tuh maknanya sama kayak ada ada anggota P di dalam. Oh, kita fokus ke ini dulu deh yang berkuantifikasi umum. Semua bilangan prima merupakan bilangan asli. Tidak ada anggota P di luar A. Tidak ada anggota P di luar A. Sorry. Tidak ada anggota P di luar A. Tidak ada anggota P di luar A, itu berarti wilayah 1 sama 2. Kita arsir. Wilayah 1 sama 2. Nah, berarti anggotanya itu di mana sih? Anggotanya itu ada di wilayah 4 dan 5. Gitu. Apa namanya? Semua bilangan prima merupakan bilangan asli itu ada di wilayah 4 dan 5. Gabungan dari wilayah tersebut ya. Kemudian kita fokus ke premis 1. Premis 1 ini tidak semua kan. Tidak semua ini tuh kan setara dengan apa namanya? Setara dengan beberapa ini. Tidak semua itu setara dengan beberapa. Nah, kalau kita ubah kalimat ini ke bentuk setara yang menggunakan kuantifikasi khusus, maka kalimatnya akan beberapa bilangan prima adalah bilangan genap. Jadi si bukannya ini tuh kita kayak dinegasikan gitu. Berarti ada bil prima adalah yang merupakan bilangan genap gitu. Kalau secara deduksi ya, kalau secara deduktif ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Secara deduktif itu benar, emang ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap, yaitu dua. Dua bilangan prima, dua juga bilangan genap. Gitu. Berarti ini tuh benar. Apa pernyataannya? Oke, berarti kalau kita ubah maknanya ya, ini bisa kita ada kalimat apa yang setara dari pernyataan ini, yaitu ada anggota P di dalam G. Ada anggota P di dalam G. Kita fokus ke lingkaran P dan G. Ada anggota P di dalam G. Nah, di sini kan harusnya itu di wilayah 2 atau wilayah 5 kan. Ini ada anggota P di dalam G. Nah, karena wilayah 2 udah kita coret, udah kita arsir, itu tuh menandakan bahwa di wilayah 2 ini gak ada anggotanya. Maka kemungkinannya cuma ada satu, yaitu ada di wilayah 5. Kayak gitu. Nah, kita udah gambarkan kedua premisnya ya di diagram Venn ini. Kita sekarang buat apa namanya? Kesimpulannya yang memuat eh, kata kunci genap dan kata kunci ganjil. Kata kunci genap dan kata yang memuat bilangan asli dan bilangan genap gitu. Kita fokus ke lingkaran A sama lingkaran G. Nah, kesimpulannya itu ada 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 bilangan A yang ada bilangan asli yang merupakan bilangan genap gitu. Yang merupakan bilangan genap. Nah, itu ada di mana sih? Itu ada di sini, wilayah 5 dan wilayah 6 gitu. Ada bilangan asli yang merupakan bilangan genap. Nah, gitu. Ini tuh kalau kita simpulin lagi ya, ada bilangan asli yang merupakan bilangan genap. Itu emang secara deduktif ada kan? Maksudnya ada bilangan asli itu kan dari, kalau nggak salah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya kan, kalau nggak salah ya. Dan contohnya kita ambil 4.
4 kan bilangan asli, dia juga bilangan genap gitu. Itu untuk menarik kesimpulan dari wilayah 6 gitu. Nah, gimana kalau wilayah 5? Di wilayah 5 ini kita bisa interpretasikan ya bahwa ada bilangan asli yang merupakan bilangan genap yang merupakan juga bilangan prima gitu. Nah, itu kita bisa cari secara deduktif ya, secara nalar gitu. Pengetahuan kita tentang teori bilangan lah gitu. Bahwa ternyata memang ada bilangan asli yang merupakan bilangan genap yang merupakan bilangan prima juga, yaitu angka 2. Nah, ini kesimpulan tadi ada bilangan asli yang merupakan bilangan genap sekaligus bilangan prima itu juga sah kesimpulannya gitu. Dan untuk kesimpulan yang ada bilangan asli yang merupakan bilangan genap ini juga termasuk sah gitu. 4, 6 kan bilangan asli, dia juga bilangan 6 bilangan genap juga kayak gitu. Jadi kesimpulannya ada bilangan asli yang merupakan bilangan genap. Semoga bisa dipahami ya. Ini mungkin aku juga jelasinnya sorry agak belibet. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini, karena tidak ada bilangan asli yang negatif, namun beberapa bilangan bulat juga negatif akibatnya. Nah, di sini kita udah disediain premis 1, di sini juga premis 2, di sini ada kesimpulannya. Ada kesimpulannya. Kemudian, kita cari kata yang berbeda, 3 kata yang berbeda yang dimana tiap kata tersebut muncul tepat 2 kali. Di sini ada bilangan asli, terus ya, negatif ya, and bulat, negatif. Negatif udah muncul 2 kali nih. Berarti kita di kesimpulannya itu harus memuat bilangan asli menghubungkan bilang kesimpulannya itu harus memuat bilangan asli dan memuat bilangan bulat. Bulat gitu. Nah, setelah ini kita buat diagram Venn-nya. Oke. Di sini ada wilayah 1, 2, 3. Aduh, jelek banget ya. 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Di sini ada asli, bebas menentukan tiap wilayah ini ya. Apakah wilayah lingkarannya itu bilangan bulat atau asli itu bebas. Nah, terus di sini pokoknya harus memuat ketiga kata kunci tersebut. Di sini ada bilangan negatif ya. Oops. Oke, bilangan negatif. Nah, di sini kita fokus ke mana nih? Tidak ada bilangan asli yang negatif, namun tidak ada karena tidak ada bilangan asli yang negatif. Di sini ada koma ya. Berarti itu udah satu kalimat. Tidak ada bilangan asli yang negatif. Ini tuh setara dengan semua bilangan asli yang bukan merupakan negatif gitu. Ini kalimat setaranya ya. Terus kita interpretasikan lagi setelah kita buat kalimat setara ini. Aku prefer buat bikin kalimat setaranya sih. Nah, semua bilangan asli yang bukan negatif. Ini tuh maknanya sama kayak tidak ada anggota A di dalam N kayak gitu. Kita fokus ke A sama N. Tidak ada anggota A di dalam N itu ada di wilayah 4 dan 5. Kita coret. Tidak ada anggota A bilangan asli ya, tidak ada bilangan asli yang negatif. Seperti yang kita tahu bahwa bilangan asli itu ya, secara teori ya, bilangan asli itu nggak ada yang negatif, semuanya positif dari 1, 2, 3. Nah, 0 ini kalau dimasukkan ke sini, ke himpunan ini, itu jadi bilangan cacah gitu. Nah, sedangkan di bilangan asli, itu tuh cacahnya bilangan nolnya kita nggak masukin ke himpunan.
bilangan asli gitu. Karena bilangan asli ini cuma dari 1 sampai 2, 3, terus dan seterusnya gitu. Ini yang dikatakan dengan bilangan asli. Min 1 bilangan asli enggak? Bukan. Min 1 bukan bilangan asli kayak gitu. Nah, kalau secara apa namanya? Secara teori ini tuh benar ya. Tidak ada bilangan asli yang merupakan bilangan negatif. Kemudian kita lanjut ke beberapa bilangan bulat, ke premis 2 ya. Beberapa bilangan bulat juga negatif. Nah, di sini emang benar. Ada beberapa bilangan bulat yang juga negatif. Itu tuh di mana sih? Ada anggota B di dalam N. Nah, di sini daerahnya itu di antara 5 dan 6. Karena 5 udah kita coret, maka kesimpulannya itu ada di 6 gitu. Oke, sekarang karena kita udah coba gambarkan kedua premisnya tadi di dalam diagram Venn, kita coba bikin kesimpulannya ya. Di sini kesimpulannya itu harus memuat bilangan asli dan bilangan bulat ya. Nah, bilangan asli dan bilangan bulat. Di sini kita bisa buat kayak apa ya? Ada bilangan asli yang merupakan bilangan bulat gitu. Kalau kita lihat wilayah 2 itu tuh ada bilangan asli yang merupakan bilangan bulat. Itu bisa jadi kesimpulan. Ada bil asli yang merupakan bilangan bulat. Ini kesimpulannya. Dan ini udah sah sih. Kesimpulannya benar gitu. Ada bilangan asli yang merupakan bilangan bulat. Nah kan tadi bilangan asli ini. Kalau bilangan bulat itu apa namanya? Si garis bilangannya itu dari bilangan bulat. Kalau nggak salah 0 tuh termasuk deh. 0, min 1, 1, 2, 3. Nah ini himpunan bilangan bulat. Nah kalau dilihat kan ini bilangan asli. Ini bilangan bulat gitu kan. Ada beberapa bilangan asli yang merupakan bilangan bulat. Kalau secara teori ini udah benar kesimpulannya gitu. Kayak gitu. Terus kalau kita misalnya lihat daerah 6 atau daerah 3 mungkin. Oke. Ya. Kayaknya udah sih ada bilangan asli yang merupakan bilangan bulat. Itu kesimpulannya. Lanjut ya. Kita ke soal terakhir nih, soal C. Ada premis 1, premis 2. Nah, ini udah secara jelas ya ditentuin premisnya. P1 itu tak ada B yang merupakan C, P2 tak ada C yang juga A. Kesimpulannya apa? Nah, di sini kita juga udah ada B, C, sama A. C udah muncul 2 kali, B sama A belum. Berarti si kesimpulan ini harus memuat B dan A gitu. Agar si B-nya sama A-nya muncul 2 kali juga. Oke, kita lanjut buat diagram Venn-nya. Kita tulis wilayahnya, tandai biar lebih jelas. Nah, di sini asal aja ya, B, C, A kayak gini. Tak ada B yang merupakan C. Tak ada ini tuh setara dengan semua, ya. Semua B, pernyataan ini setara dengan semua B bukan C gitu. Bukan C. Semua B bukan C. Premis 2, semua C bukan A kayak gitu. Semua B bukan C artinya tidak ada anggota B di dalam C. B, C. Tidak ada anggota B di dalam C berarti 2, pilih 2 dan 5 kita coret. Gitu ya. Kemudian premis 2.
tidak semua C, tidak ada anggota C di dalam A, tidak ada anggota C di dalam A. Nah, berarti di sini kita coret yang wilayah 5 sama wilayah 6 kayak gitu. Nah, oke, udah kita gambarin semua premisnya di diagram Venn, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya tadi harus memuat uh, bilangan bagian A dan bagian B ya. Kita fokus ke lingkaran B sama lingkaran A. Kita sekarang buat kesimpulan nih. Kesimpulannya bisa ada B yang merupakan A, yang A gitu ya. Ada B yang A. Ini tuh kesimpulan seperti ini udah sah ya. Ada B yang A. Ada anggota B di dalam A. Nah, di sini kan ada wilayah 4 nih. Di sini kan dia anggota A, dia juga anggota B, tapi dia bukan anggota C gitu. Mungkin di sini juga bisa diperjelas. Tetapi bukan C kayak gitu. Jadi ada B yang merupakan A tetapi bukan C kayak gitu. Ini kesimpulan dan kesimpulannya sah gitu. Oke. Oke. Oke, sekian penjelasan dari aku. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Semangat untuk MBL-nya. Semoga dapat nilai A di MBL. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck guys. Semangat UTS-nya.